Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hari Bagus Irawan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu medis yang didapat pada diklat BST atau Basic Safety Training pada awak pelayaran. Ya. Jadi untuk diklat medis itu terbagi menjadi 3 tahap kalau di lingkungan pelayaran. Yang pertama adalah BST, lalu ada MFA. BST itu Basic Safety Training, ada MFA Medical First Aid, ada MC Medical Care, ada juga SCRB, tapi itu sebenarnya medisnya hanya sebagai tambahan saja. Tapi yang utama ada di BST, MFA, dan MC. Untuk tingkat taruna, seperti halnya saya mengajar di STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, itu ada di pelajaran di semester 7, Manajemen Medis Kapal, yang mana di STIP sendiri itu baru diadakan lagi 2016. Kebetulan bertepatan dengan waktu itu saya pernah masuk sebagai dokter di unit kesehatan. Nah, sekarang saya sibuk di hal pengajaran dan kesibukan lainnya, salah satunya praktek sore. Oke, untuk BST atau Basic Safety Training ada hal yang harus Anda pahami ya. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan apapun, Anda harus tahu yang namanya tanda vital. Itu harus tahu ya. Sebentar. Oke, ya, kita mulai dengan pemeriksaan tanda vital. Yang dimaksud dengan tanda vital di sini adalah yang pertama tensi ya, atau tekanan darah. Lalu yang kedua itu suhu. Ini nggak berurutan ya, boleh terbalik-balik, boleh ya, ini tidak berurutan. Suhu. Lalu yang ketiga adalah denyut nadi. Lalu yang keempat itu adalah frekuensi napas. Lalu yang kelima itu adalah pupil. Lalu yang keenam itu adalah tingkat kesadaran. Ya, itu yang pertama, tanda vital tuh itu. Oke, kita akan bahas dari tensi. Kalau Anda diperiksa tensinya, itu kira-kira tensi darahnya itu katakanlah umumnya adalah 120/80. Dalam dunia medis, angka 120 itu kita sebut dengan sistol. Ya, tulisannya sistole. Angka 80 itu kita sebut dengan diastol. Ya. Angka 80 itu kita sebut dengan diastol. Ya. Apa sistole, apa diastol, Anda bisa baca sendiri, bisa Anda cari googling di website ya. Oke, yang mau saya bahas adalah maksimal. Maksimal dikatakan bahwa tensi itu normal kalau diastolnya ini maksimal 139. Itu artinya sudah dikatakan hipertensi bila menginjak 140. Ya. Untuk diastol maksimalnya adalah 99. Ya. Dan sama dikatakan hipertensi bila sudah menginjak 100. Ya, ini untuk diastol dan sistol. Kalau sudah dan ini ya, ini boleh salah satu atau keduanya. Ya, boleh salah satu atau keduanya. Yang mana yang Anda mau? Yang ketemu yang mana? Dia sistolnya yang tinggi, diastol yang tinggi, atau dua-duanya tinggi. Jadi kalau ada 139/99 itu adalah
normal, tapi batasan paling tinggi dari range normal. Batasannya di 139/99. Kalau ada 140/90 gimana dok ya? 140-nya kan sudah hipertensi, berarti udah masuk dalam kategori hipertensi. Diastolnya belum, masih 90, tapi bukan berarti dia tidak hipertensi. Ingat ya, salah satu atau keduanya. Oke, sekarang perihal masalah suhu. Suhu itu banyak macamnya, tapi di sini saya ambil singkatnya saja 36,5. Ini batasan akhir ya, 36,5 sampai 37,5 ya. Kenapa manusia memiliki suhu ini? Karena di suhu inilah metabolisme pada tubuh manusia dapat bekerja dengan optimal ya. Dan itu artinya di atas 37,5 itu sudah menginjak demam. Demam itu biasanya di atas 38 derajat Celcius ya. Loh, berarti ada kesenjangan 37,6 sampai 37,9. Betul. Kalau yang 37,6 sampai 37,9 itu dinamakan subfebris ya. Subfebris. Nah, di atas 38 itu namanya febris, sudah menginjak demam. Satu ilmu yang harus Anda miliki dari pemeriksaan tanda vital ini, kalau saja dia memiliki demam ya dan tidak ada gejala lain, silahkan saja Anda berikan paracetamol ya, paracetamol terserah mereknya apa, ada Panadol, ada Sanmol, ada Hufamol dan lain sebagainya. Paracetamol dosis awalnya, ini kita ngomong dewasa ya, dewasa, kita di sini nggak ngomong tentang anak-anak. Ini yang saya tulis adalah dewasa, 3 kali 500 mg paracetamol ya. Maksimalnya maksimal tuh kalau saya lihat di buku ya, kalau saya lihat di buku itu bisa 3 kali 1000 maksimal, tapi sebaiknya ini dihindari ya, dihindari karena banyak efek sampingnya. Kecuali memang kata dokter ini harus 1000, ya oke, 1000 tidak apa-apa ya. Nanti kalau ada waktu saya ajarkan tentang yang anak juga untuk yang paracetamol. Oh, tetapi itu nanti di MFA bukan di BST. Nah, sekarang denyut nadi ya. Denyut nadi itu normalnya ya, kalau yang saya baca itu adalah 60 sampai 100 kali per menit ya. Itu range-nya. Nah, perhatikan di sini ada yang kasusnya agak sering, yaitu pada kasus perdarahan ya. Pada kasus perdarahan ini, tapi perdarahan yang bagian dalam ya, kita kan kadang nggak tahu perdarahan bagian dalam itu ada apa enggak ya. Misalnya ada satu kasus entah pemukulan, jatuh, kecelakaan dan lain-lain, kita mau tahu ada nggak di perdarahan dalam. Kalau ada perdarahan dalam ya, itu biasanya adalah denyut nadi naik ya, denyut nadi naik tapi tensi turun. Ini kan Anda periksa semuanya nih, coba dilihat kalau denyut nadi tensi turun itu artinya oke, itu artinya bahwa ada kemungkinan terjadi perdarahan di tubuh bagian dalam. Denyut nadi tensi turun. Ya. Hati-hati. Oke, sekarang tentang frekuensi nafas. Frekuensi nafas itu biasanya ya 16 sampai 22. Banyak sih literaturnya. Ya, kalau udah dia di atas 22 biasanya karena dia sesak, jadi nafasnya cepat-cepat. Seperti itu. Nah, masalah di sini adalah pupil. Oke, pupil itu seperti apa? Pupil itu seperti, ada yang tahu pupil? Jadi pupil itu ya seperti inilah pupil. Ini pupil. Ya. Kelihatan nggak Mas gambarnya? Pada kelihatan nggak? Masih kedetek zoom, Pak.
belum ada gambar. Belum ada gambar. Oke, saya stop Ya, dulu. Lalu saya buka gambar pupil. Ya, inilah pupil. Nih, pupil. Kelihatan? siap, kelihatan. Kelihatan ya. Nih pupil, yang di tengah ini pupil. Ya. Ini memang bentuknya aneh-aneh, tapi secara umum inilah yang di tengah ini namanya pupil. Paham ya Pak ya? Yang di tengah inilah namanya pupil. Oke, kembali lagi Siap. ke board. Ya, itu pupil. Lalu di sini saya bicara tentang tingkat kesadaran. Ya, tingkat kesadaran. Sebentar, taruh sini. Ya, tingkat kesadaran. Ya, secara umum di sini ada yang namanya kompos mentis, ada yang nomor 2 namanya apatis. Kalau kesadaran turun lagi, dia masuk ke nomor 3, itu namanya somnolen. Dia turun lagi kesadaran, dia masuk ke nomor 4 namanya sopor. Yang turun lagi kesadaran paling bawah itu adalah namanya koma. Ya. Nah, ini yang paling bawah dulu nih, paling atas. Paling atas ini ya seperti kita sekarang ini. Ya, sadar, keadaan yang sesadar-sadarnya. Nah, perbedaannya kalau koma ini seperti yang di rumah sakit, yang di ICU, ya, di ICU. Dia ciri-cirinya tubuhnya tidak bereaksi bila diberi rangsang nyeri, dicubit ya, apa digosok kulitnya atau di apa, dia nggak bereaksi, tangan nggak bergerak, nggak berkedip, dan tapi masih hidup, jantung masih ada, napas masih berdenyut, masih normal lah. Nah, bedanya dengan sopor adalah hampir sama dengan koma, tetapi masih ada reaksi bila diberi rangsang nyeri. Ya, kalau masih ada reaksinya diberi rangsang nyeri, masih suka agak ketawa sedikit dan lain sebagainya, itu masih udah masuk ke sopor. Ya. Nah, bicara tentang kompos mentis. Kompos mentis itu keadaan yang sekarang, keadaan yang sadarnya, ya. Nah, mulai kesadaran kita turun nih kayak apa ya, kalau bahasa awamnya sih ini kayak orang ngantuk yang siang kepengen tidur gitu loh ya. Bedanya dengan somnolen, sama-sama kayak orang ngantuk, tapi kalau yang ini ngantuk berat kayak orang nggak kuat begadang ya. Kan ada tuh ngantuk berat, aduh udah nggak kuat lagi, udah pengen tidur. Nah, ini somnolen nih. Jadi orangnya masih reaksi tapi maunya tidur terus. Ya, tingkat kesadaran nih. Jadi Anda sudah belajar tanda vital di tensi, suhu, denyut nadi, frekuensi napas, dan pupil. Ya. Dan pupil. Pupil seperti tadi ya saya kasih. Ya. Nah, di pupil itu ada istilah isokor, anisokor, tapi saya tidak bahas di sini, tingkat kesadaran ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau dilanjut? Silakan. Ya, berarti saya lanjut dulu ya. Saya clear ya, udah pada dicatat. Oh ya, saya screenshot saja. Saya taruh di sini. Ya, berikutnya adalah tadi sudah belajar tentang tingkat kesadaran. Ya. Nah, perdarahan tadi sudah saya singgung sedikit, dan ini ada yang bagus tadi, bahasan dari chapter 1 ya di video saya yang pertama. Jadi saya bikin video ini di YouTube adalah tujuannya itu untuk membantu proses belajar dan mengajar pada diklat ini. Awalnya itu. Lalu sampai sini pikir
ya udah sekalian aja saya juga bikin video, siapa tahu nanti ada AdSense-nya. Tapi nawaitu pertama saya tidak mengejar AdSense. Ini video hanya diperuntukkan buat saya dan buat Anda saja gitu. Jadi insya Allah segala informasi medis untuk awak kapal, insya Allah semua ada di channel YouTube saya. Walaupun belum semua, tapi insya Allah akan saya bikin semua. Ya, salah satunya nih BST belum ada nih, saya baru ingat malah kelewat. MFA, MC sudah banyak di sini. BST belum ada. Oke, di pembahasan pertama saya, di video saya yang pertama ya, saya membahas tentang chapter 1 ya, dari chapter 1 buku IMGS. Ini tadi ada yang nanya di kelas, "Dok, batasan kita belajar medis sampai mana?" Lah ini jawabannya. Jawabannya adalah ada di buku IMGS. IMGS itu adalah International Medical Guide for Ships ya. International Medical Guide for Ships. Ini yang buat adalah IMO yang bekerja sama dengan WHO dan ILO. Ya, IMO adalah organisasi induk pelayaran yang menaungi kalian. Nah, dasarnya ini apa? IMO membuat ini dasarnya adalah pengumpulan jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal nahkoda ya, dari perjalanannya selama puluhan tahun. Itu biasanya nahkoda yang udah jalan puluhan tahun, jurnalnya dipinjam, diminta atau disewa, saya nggak ngerti, lalu dikumpulkan untuk membuat batasan-batasan pelajaran medis. Ini tadi ada yang nanya di grup, batasannya apa? Ini dia buku IMGS. Memang benar, kalau tidak dibatasi, saya ngajar juga bingung. Ini mau sampai mana? Karena kalau diajarin semua ya namanya bukan diklat tapi fakultas kedokteran, ya kan? Nah, ini dibuat seperti ini supaya kalian memiliki batasannya. Oke, langsung ke chapter 1. Di chapter 1 ini ada satu bahasan yang bagus. Ada 4 hal yang harus Anda perhatikan. Yang harus Anda perhatikan ya sebelum memberikan. Sebelum, waktu tinggal 10 menit ya, karena pakai akun yang gratis tapi cukup. Sebelum memberikan pertolongan apapun itu ya, sebelum memberikan pertolongan apapun itu ya. Yang pertama menilai situasi, assess the situation. Menilai situasi artinya begini, kan ini ada suatu kecelakaan di atas kapal, terus Anda mau tolong ya kan. Nah, waktu Anda mau tolong ini, Anda mesti lihat ini tempat yang mau pakai Anda tolong ini aman apa enggak, ada gas beracunnya atau enggak, licin atau enggak, basah atau enggak, mau meledak apa enggak, dan lain sebagainya. Kalau tidak aman, pindahkan ya, dipindahkan. Lalu yang kedua, ini absurd tapi harus disampaikan, adalah berteriak minta tolong. Anda punya 2 korban tapi 1 penolong, itu kalau nggak teriak minta tolong gimana ya? Tapi nanti ada ilmunya juga bagaimana cara melakukan pertolongan terhadap 2 korban dengan 1 penolong. Itu ada di nomor 4. Kita lihat dulu yang nomor 3, itu adalah tadi melihat situasi. Yang nomor 3 itu berteriak minta tolong ya. Lalu yang nomor 4 itu jawaban dari nomor 1, pindahkan ya. Sebenarnya kan kalau ada kejadian di atas kapal belum tentu di dalam ruangan medis, dalam hospital, ini katakanlah ada di luar. Nah, kalau misalnya dari tempat kejadian sampai ruangan medis itu terlalu jauh dan tidak memungkinkan pasien untuk dibawa ke sana ya, nah itu Anda harus memikirkan ada nggak tempat yang lain yang bisa Anda pinjam supaya orang ini bisa kita rawat di kamar terdekat itu ya. Yang penting kamarnya tuh harus bersih, nyaman, sejuk, dan dekat dengan sumber air ya, itu ya. Lalu yang keempat adalah prioritas. Nah, ini prioritas, yang keempatnya prioritas. Maksudnya begini,
Anda hanya satu penolong, tapi ada dua korban. Katakanlah korbannya, mohon maaf saya sebut jabatan. Yang satu nakoda, yang satu lagi masinis. Misalnya. Siapa yang mau Anda tolong terlebih dahulu? Banyak yang bilang, oh pasti nakoda Pak, karena nakoda begini. Tidak. Kalau di medis bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah kita lihat pertama korban ini sadar atau tidak. Kalau tidak sadar, kita melihat ya, pertama korban ini adalah tidak sadar. Kalau tidak sadar, kita melihat yang mana yang tidak berdenyut dan bernapas ya, supaya Anda bisa melakukan RJP. Atau apa itu RJP? Resusitasi jantung paru. Sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi walaupun nakoda sama masinis yang tidak berdenyut dan tidak bernapas, itu dulu yang ditolong. Kalau nakoda dulu yang ditolong karena tidak berdenyut dan tidak bernapas, ya silahkan. Tapi Anda menolong nakoda bukan karena dia nakoda, tapi karena dia tidak berdenyut dan tidak bernafas. Yang kedua, bagaimana kalau kedua korban tersebut sadar? Ya, sadar. Nah, ini caranya adalah kita lihat. Lihat apa? Lihat perdarahan. Ada nggak perdarahan? Yang mana yang keluar darah lebih banyak, itu yang ditolong dulu. Ya. Terus ada yang tanya kemarin, Pak, kalau dua-duanya sadar dan tidak ada perdarahan, bagaimana Pak? Ya mohon maaf, itu mah udah hitung kancing aja, cap tituk pisang rebus, siapa yang mau ditolong tuh, kiri kanan kiri, kiri kanan kiri, terserah. Ya. Nah, ini bahasannya ini ada di chapter 1. Untuk video lengkapnya Anda bisa lihat di video saya yang pertama tentang medis ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ingat loh, ini masuk YouTube loh, jadi kalau mau nanya agak-agak yang berbobot sedikit, soalnya ngeditnya susah nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya mau lanjut sedikit ya tentang perdarahan. Kalau sampai terjadi yang namanya perdarahan itu, kalau sampai terjadi perdarahan ini ya, yang pertama adalah, kalau sampai terjadi perdarahan, yang pertama adalah stop perdarahan. Terserah caranya gimana, mau ditekan, mau dibalut, terus diikat dan lain sebagainya. Itu ada di, bukan jurnal saya, ada di PDF yang saya kirim tadi di WhatsApp. Stop perdarahannya dulu, di stop. Kalau dengan itu dia tidak bisa di stop, ya, tidak bisa di stop, dia bisa digini nih, nggak bisa dia. Nah, terus langkah kedua, kalau dia tidak bisa, ini khusus kaki dan tangan ya, angkat kaki atau tangan yang mengalami perdarahan. Ya, angkat kaki atau tangannya mengalami perdarahan supaya darahnya nggak cepat keluar. Kalau itu nggak bisa, ini nggak bisa, terpaksa yang nomor 3 adalah lakukan tourniquet. Ya, tourniquet itu misalnya yang berdarah di sini, ya, kamu ikat di atasnya, di sini, diikat sampai darah ini tidak keluar. Cara yang terakhir ini biasanya efektif, dia nggak keluar. Cuman permasalahannya tidak boleh lama-lama, karena semua darah yang ke sini Anda blok di sini. Kalau Anda blok darah di sini, itu nanti artinya organ yang sebelah sini dia tidak dapat nutrisi dari peredaran darah, dari pembuluh darah. Akhirnya kenapa? Ini akan mati. Nggak bisa kepakai lagi nih tangan. Itu kerugiannya. Tapi kalau misalnya cepat hanya untuk menghentikan perdarahan, sehabis itu dibuka lalu diberikan perawatan, diberikan pertolongan, nah nggak apa-apa, tapi jangan kelamaan, ya, jangan kelamaan. Nah, sesudah lakukan 3 hal ini, baru konsul medis. Baru konsul medis. Jangan enggak. Jangan dibalik, konsul medis dulu, baru nolong. No.
Tujuan Anda diberikan pelajaran ini, BST, MFA, dan MC, Anda tolong dulu, baru konsul. Jangan dibalik. Kalau konsul dulu baru nolong, ini pelajaran nggak bakalan ada. Udah begitu aja. Anda nggak usah belajar medis. Toh juga Anda konsul dulu kan gitu. Nggak usah dibikin sampai MFA, MC, nggak usah. Cukup satu aja BST. Nah, kenapa dibagi 3 ini? Supaya Anda punya ilmu pengobatan, ilmu medis yang agak mumpuni, sehingga kalau ada kejadian medis di atas kapal, Anda bisa nolong. Nah, setelah ditolong, sampai tourniquet nih, ditolong. Misalnya kalau superdaran, konsul. Karena kan setelah tourniquet, saya belum ajarin ke Anda. Ya kan, dibersihkan lah, disuntik, diinfus, diberi ini, diberi itu. Obatnya ini, obatnya itu. Banyak. Ya, dan itu ya harus konsul. Oke, waktu sudah tinggal 1 menit. Kita akan lanjutkan di grup. Kalau ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan. Setelah ini akan ada absen. Iya, akan ada absen siang dan ada soal yang harus Anda jawab berdasarkan kuliah saya hari ini, berdasarkan video ataupun bahan-bahan lain yang saya berikan. Silahkan, pokoknya untuk materi BST ini. Waktunya sampai pelajaran ini selesai. Kita selesai di jam 4. Jadi ada waktu pembuatan 3 jam. Silakan habis ini Anda beristirahat dulu, ngopi dan lain sebagainya. Oke, akhir kata, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haryo out.